Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberi kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada saat ini, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat beserta salam tak lupa juga kita kirimkan buat payung panji umat Islam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan beri judul ceramah saya itu tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu arti bersyukur itu? Arti syukur dan bersyukur adalah berterima kasih dan memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, atas karunia ataupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal. Yang pertama adalah mengakui nikmat dalam batin, yang artinya kita meyakini bahawa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membicarakan secara lahir ataupun secara lisan, yang artinya kita senantiasa mengingatkan dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut namanya. Dan yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor pertama dan kedua belum mencapai nilai hakikinya kaum muslimin. Apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan, dan hanya orang-orang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Mereka lah yang tahu hakikat syukur yang sebenar-benarnya. Seandainya kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, suatu contoh, Allah mengasihi kita nikmat pendengaran, yaitu telinga. Kita masih bisa mendengarkan nikmat Allah dengan secara pendengaran. Dan selain Allah mengasihi kita nikmat hidung, yaitu penciuman, dan kita masih bisa merasakan penciuman kita. Ini penciuman kita apakah baik ataupun tidak. Dan selain Allah mengasihi kita nikmat tangan dan nikmat kaki, supaya kita bisa melangkah ke jalan yang benar. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Dari nikmat hidup, sarana prasarana, penunjang sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah, niscaya tidak
akan mampu menghitung nikmat Allah itu subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikarenakan Allah sangatlah banyak, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mendorong para hambanya untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjanjikan akan menambah dengan tambahan yang berlipat ganda, dan sebaliknya Allah akan memberikan azab yang pedih bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Janji ini dapat kita baca pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu terdapat di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbakum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu ingkari ataupun kufur atas nikmatku, inna azabi lasyadid, ingatlah azabku yang sangat pedih. Dengan demikian, jika kita dapat mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, kaum muslimin, Allah pasti akan melipat gandakan nikmatnya dan menjauhkan azabnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.